Oke, silakan menjawab pemateri. Oke. Tafadhal ya kepada pemateri. Sebelum saya menjawab, mungkin abang mau memberikan jawaban. Ustadz Goji silakan. Tafadhal. Saya nyimak dulu aja. Dulu ya. Ya, tafadhal, itu kan pemateri, kan ente pemateri, saya kan ini kan itu kan santri Al-Qur'an, Masya Allah, tapi namanya sangat bagus ya, sangat baik. Saya tuh Silakan. agak sungkan gitu kalau menjawab sedangkan di samping saya orang berilmu gitu. Ustadz semua ini. Ustadz Goji silakan mau menjawab terlebih dahulu atau gimana? Ustadz Goji silakan. Jadi gimana pertanyaannya? Pertanyaannya silakan Samuel di. Pertanyaannya adalah ketika Nabi Muhammad SAW belum menjadi nabi, diangkat menjadi nabi, apakah pada saat itu sudah ada nabi? Silakan Ustaz Goji. Saya ini Bukan begitu nanya. Coba ulang. Gimana? Silakan. Ulang. Ya, silakan yang kencang suaranya. Ya, sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, nabi sebelum Nabi Muhammad tersebut gitu. Iya, sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, terus Mohon dicatat. Siapa yang menjadi nabi? iya, sama aja dengan yang tadi berarti kan. Sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, apakah sudah ada nabi pada saat itu? Kan itu intinya kan itu urgensinya. Oke lah ya. Oke, berarti kamu bertanya sebelum Nabi Muhammad diangkatnya jadi nabi, siapa nabi pada saat itu? Iya. Oke, silakan Ustaz. Goji, jadi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, itu pada saat itu nabi tidak ada. Artinya umat-umat sebelum Nabi Muhammad diangkat itu mereka ada ya sebagian yang mengikuti ajaran Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Isa alaihissalam gitu. Jadi Nabi Muhammad diutus itu untuk menyempurnakan ajaran Nabi-Nabi sebelumnya, baik Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW diangkat. Jadi ketika itu Nabi belum diangkat itu masih jarak masuk ke zaman fatrah, kekosongan. Jadi di situ artinya Allah berfirman itu pada saat itu Allah tidak akan mengazab suatu kaum sampai Allah mengutus seorang rasul, tapi dengan syarat dia tetap mengikuti syariat Nabi sebelumnya, tidak melenceng. Misalnya dia nyembah berhala, nyembah patung, tapi kalau misalnya dia tetap berpegang teguh dengan ajaran Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Isa, maka dia termasuk orang yang beragama Muslim gitu, pengikut Nabi Isa yang lurus, yang tidak melenceng, pengikut setianya gitu. Jadi Nabi Muhammad itu sebenarnya kapan sih Nabi Muhammad diangkat gitu? Kalau misalnya kita baca banyak hadis. Enggak. Itu tolong Samuel didengarkan aja lebih dulu. Udah sampai di situ aja. Kita nggak bahas Muhammad. Saya nggak bahas Muhammad. Saya membahas sebelum Muhammad. Nggak usah melebar, nggak usah panjang lebar. Ya, dan saya tadi udah dapat intinya ya, Mas Santri nih ya, Mas Santri ya. Iya. Oke, saya udah dapat intinya. Jadi saya mau koreksi ulang ya. Jadi sebelum pra-Muhammad, jadi setiap umat Muslim mengimani, ya dong, tawa. Ya, lanjut. Lanjut. Jadi setiap Islam pra-Muhammad mengimani Isa sebagai nabi dan mengimani Injil, benar nggak? Wah, udah selesai. Saya jawab ya. Pertanyaannya sekarang. Oke. Iya, saya jawab. Oke.
umat Islam itu Nabi Muhammad SAW diutus kepada kita itu justru untuk meluruskan kekeliruan-kekeliruan. Bukan. Gini loh logikanya. Oke, saya tahu, sudah tahu. Iya, jangan Tadi melebar. Anda sebentar. Saya sudah tahu. Yang sudah saya pegang ya. Jadi kamu ingin mengatakan ini. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum menjadi nabi, otomatis umat Islam saat itu belum ada. Satu hal yang harus kamu pegang. Ya. Sudah dong. Kan Kamu sekarang saya mau bertanya, kamu ingin bertanya atau mendebat? Kalau berdebat kita mulai dari sekarang. Saya mendebat perspektif Islam. Perspektif Islam, makanya kamu ngerti tentang Islam apa enggak? Sekarang tadi Dengar kamu betul. bertanya, dengarkan saya dulu, dengarkan. Sudah ada di zaman Adam. Dengarkan saya dulu. Tadi Anda berkata dan bertanya, sebelum Nabi Muhammad jadi nabi, siapa nabi? Memang Ya. nggak ada pada saat itu, di dalam masa kekosongan, ya. Bagaimana mungkin di masa kekosongan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum menjadi nabi, kemudian ada umat Islam? Itu jawabannya. Lah iya. Ingat. Iya, makanya kamu salah. Dengarkan saya. Santri jawab itu enggak. Dengarkan saya. Kamu berdebat dengan saya, ya. Tapi sudah dijawab dan betul jawabannya. Santri yang jawab pertama loh. Sebentar dulu. Dengarkan saya dulu. Oke. Ikat dulu jinmu ya. Ikat dulu sipmu. Iya. Santai. Jangan marah tuh nggak boleh gitu. Jangan marah. Saya nggak marah, mohon maaf ya. Saya nggak marah. Dia bertanya di masa sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, apakah sudah ada nabi atau siapa nabi pada saat itu? Itu kan masa kekosongan. Tadi sudah dijelaskan ya, masa kekosongan. Dan Nabi Muhammad SAW belum menjadi nabi, artinya belum ada umat Islam pada saat itu. What? Lah iya. Ya Islam. Oke, kamu tahu Sirah Nabawi enggak? Saya nggak bahas. Sirah Nabawi enggak? Saya tanya Islam ada sejak kapan? Sekarang begini, jadi berubah. Islam ada sejak kapan? Oh, kamu itu ya. Enggak, Islam secara terminologi atau etimologi? Sebagai agama. Hah? Agama ada apa? Suaramu tuh gak jelas. Oke, saya jelaskan ya. Makanya jadi orang jangan goblok. Dengarkan saya. Itu suaramu. Ya, dengarkan saya. Anda tadi bertanya, sebelum Nabi Muhammad jadi nabi, pada saat itu sudah ada nabi apa belum? Belum. Itu masa kekosongan. Apakah umat Islam sudah ada ketika Nabi Muhammad SAW sebelum jadi nabi? Ya belum ada. Di dalam Islam ada yang namanya sabiqunal awalun, orang yang mula-mula masuk Islam. Nah, kalau kamu bertanya tentang terminologi umat Islam secara terminologi, yaitu yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, belum ada pada saat itu. Tapi kalau kamu bertanya tentang etimologi secara bahasa, al-Islamu yuslimu salaman, al-Islam itu dari zaman Nabi Adam alaihissalam sudah Islam, karena Islam itu artinya berserah diri, sebagaimana di dalam Markus 12 ayat ke-29, Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan kita adalah Allah yang esa. Nah, sekarang kamu kenapa tidak menyembah Allah yang esa? Justru kamu menyembah Yesus. Di mana dalilnya kamu menyembah Yesus? Kita adalah Allah yang esa. Jangan ke situ dulu. Kamu sudah bertanya, sudah saya jawab, sudah Ustadz jawab. Dengarkan saya dulu. Kamu bertanya, sudah kami jawab. Baik secara terminologi maupun etimologi. Nah, yang namanya berdebat, dengarkan saya. Yang namanya berdebat itu adalah bertanya dan menjawab. Jangan hanya mau bertanya tapi tidak mau menjawab. Sekarang saya mau bertanya, biar kita fair. Lah, itu poinnya sudah ada. Kamu itu bisa mendengar dengan baik atau tidak? Kamu bisa mendengar dengan baik atau tidak? Saya tanya dulu. Tapi Kamu bisa mendengar. Isa itu agamanya. Saya tanya dulu.
Kenapa? Nabi Isa itu agamanya apa? Agamanya Islam. Kenapa? Isa. Islam. Agamanya Islam. Iya, Muhammad agamanya apa? Islam. Kitabnya Muhammad apa? Al-Quran. Agamanya apa? Setelah terima wahyu agamanya apa? Apaan? Sebelum Muhammad waktu agamanya apa? Mengikuti milah Abraham, milah Ibrahim. Apakah Muhammad mengimani Injil? Kenapa? Apakah mengimani Injil? Apakah Muhammad mengimani Injil? Nabi Muhammad dan kita semua mengimani Injil, tapi bukan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu benar. Injil Iya, sekarang kamu Injil dulu bertanya. tuh Kamu Injil gini, dulu tuh dulu. Sebentar Pak Ustadz Tirmizi. Dia bertanya. Oke, siap. Dia bertanya, kita jawab. Dia menyalahkan jawaban kita. Bukan, maksud saya gini. Saya nggak, saya percaya Injil Markus gitu. Saya ulangi pertanyaan kamu ya. Apakah Nabi Muhammad percaya Injil? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima Al-Quran, dia menjadi seorang nabi, maka dia secara automatically beriman kepada kitab-kitab terdahulu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima, Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan, telah mewahyukan Torah ke Musa dan telah mewahyukan Mizmur Daud atau kitab Jabur kepada Daud dan mewahyukan Injil kepada Yesus. Nah, masalahnya Injil yang ada sekarang ini bukan Injil Yesus. Sesat. Benar. Yang ada sekarang itu Injilnya karangan Matius, Injilnya karangan Lukas, Injilnya karangan Yohanes. Jadi kalau kamu bertanya kami beriman kepada Injil, beriman bahwa Isa menerima Injil, tetapi bukan Injil Matius, Markus, dan Yohanes. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Betul. Sekarang saya mau bertanya kepada kamu. Bentar. Hanya berdebat itu bukan hanya bertanya. Yang namanya berdebat itu kamu bertanya, kami menjawab, dan kami bertanya, kamu harus menjawab. Sekarang kamu jawab. Kalau kamu tidak mampu berdebat, saya tanya, Injil yang dipercayai Muhammad. Lah, bagaimana saya menyatakan Injil yang mana yang dipercayai Nabi Muhammad? Orang kamu juga tidak ada Injil Yesus, yang ada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sekarang tunjukkan kepada saya Injil Yesus. Anggap aja nggak ada, berarti nggak ada. Anggap aja nggak ada. Kamu mau tahu Injil asli Yesus? Kamu mau tahu nggak? Mana? Lah, baca Kisah Para Rasul 20:35. Itu Injil Muhammad, itu Injil yang diimani Muhammad. Aduh, kamu itu gobloknya kagak ketulungan. Minum tua dulu. Kamu Minum tua dulu. Lagi minum tua. Injil yang mana? Nabi Muhammad mengimani Injil yang mana? Orang kamu saja saya tanya, di manakah Injil Yesus? Gak ada. Oke, nggak ada, nggak apa-apa, nggak ada. Injil Yesus. Sekarang saya mau bertanya kepada kamu. Kamu tahu nggak Injil Yesus asli ada di dalam apa? Nggak apa-apa, nggak ada. Sekarang baca Kisah Para Rasul 20:35. Suruh nonton aja Zakirnen suruh nonton sama dia percaya Zakirnen nggak? Zakirnen suruh nonton. Itu berapa banyak orang masuk Islam tuh Zakirnen. Anggap aja nggak ada gitu loh. Dah itu ngapain berdebat? Suruh aja kalau lu nggak ada, gimana kamu bisa mendebat saya? Orang Injil Yesus aja nggak ada. Nah, sekarang saya tanya, dalam Islam Injil Yesus ada nggak? Nabi Muhammad itu ya hanya disuruh beriman bahwa jangan berdebat lo, jangan berdebat. Alaihissalam telah diturunkan Injil kepada Isa. Asal imani aja. Bukan asal imani, memang sudah dirubah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 79, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min Indillah. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Bible dengan tangan-tangan mereka sendiri lalu mereka merubah-rubahnya. Orang, jangankan kamu bertanya kepada saya bertanya kepada Anda pun
Anda yang meyakini Injil, Anda tidak bisa membuktikan di mana Injil Yesus. Karena yang Anda pegang saat ini adalah Injil Matius, Injil Markus, Lukas, dan Yohanes. Sekarang kamu mau tahu nggak Injil Yesus di mana? Mau tahu apa enggak? Apa? Oke, Injil Yesus itu Sekarang apa? pertanyaan saya simpel. Pertanyaan saya simpel. Kamu mau tahu Injil Yesus yang asli atau tidak? Itu apa? Yang Dibes bisa jawab nggak? Saya tidak ingin kamu lari kemana-mana. Saya bertanya Udah dengan nggak usah tegas. berdebat. Ya, Bang Santet bentar, bisa Bang. jawab nggak? Udah nggak Yang usah mana yang masalah lagi. diimani Muhammad? Sebentar saya bertanya ke kamu ya. Sebentar, tunggu, dengarkan saya. Dengarkan saya. Saya meminta dengarkan saya. Lucifer, dengarkan saya Lucifer, dengarkan saya Beelzebul. Saya bertanya gitu aja. kepada Anda. Ini di Rukiah aja nih, sama di Rukiah aja gimana? Kita kan bertanya nah Ustadz ya ke dia ya, di manakah Injil Yesus berada? Kamu tahu atau tidak? Di manakah Injil Dalam Yesus? Islam apa dalam Kristen? Saya bertanya ke kamu orang Islam apa Kristen? Saya Kristen. Oke, sekarang saya mau bertanya, menurut keyakinanmu, di manakah Injil Yesus berada? Maksudnya kamu bicara lokasi atau bicara apa ini? Aduh, Anda masih tidak ngerti ya pertanyaan saya yang begitu sederhana. Oke lah ya, saya sangat sederhanakan sekali. Adakah Injil Yesus itu? Injil Yesus Sederhana. Ada nggak? Adakah Injil Yesus itu? Gimana? Lah, Kitab Injil kah? aku bertanya, ketika Yesus di dalam Lukas mengajarkan Injil di Bait Allah, ketika Yesus di dalam Lukas, apakah Yesus punya kitab Injil? Yesus punya kitab Injil enggak? Nggak punya. Jadi Yesus tidak punya Injil. Yesus memberitakan Injil. Lah, Yesus jelas-jelas membawa dalam bahasa Ibrani-nya itu membawa sefer, membawa sebuah Yesus memberikan Injil kan? Evangelion. Kenapa? Diskusinya nggak nyambung jadinya orang begini. Etimologi kata Injil. Jadi menurut kamu Yesus nggak bawa Injil? Evangelion. Iya, saya tahu Evangelion. Enggak, kamu tahu nggak Evangelion itu dari bahasa? Saya mau tanya dulu nih, boleh nggak? Saya mau tanya dulu nih. Evangelion. Ya, sama Evangelion itu pakai V, pakai pav. Kalau pakai wau, Evangelion. Saya mau tanya sebentar, boleh? Evangelion. Saya mau tanya nih, boleh nggak? Mau tanya. Saya mau tanya. Silakan. Boleh. Saya nanya sih sama Bang Samuel si Hombing. Kan tadi Bang Samuel bilang bahwasanya Yesus itu nggak bawa Injil tapi yang memberi Injil kan. Nah, pertanyaannya adalah kan di kitab Injil itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kapan Yesus bikin perjanjian baru? Bang Si Hombing, sorry ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya tadi saya ngata-ngatain saudara ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi mohon maaf, Anda ini memang tidak menguasai, tidak paham terhadap Alkitabnya. Buktinya saya tanya, buktinya saya tanya tadi, apakah ada Injil Yesus? Kamu katakan tidak ada. Padahal ada di dalam. Sekarang kamu punya Alkitab apa enggak? Saya punya. Coba baca Kisah Para Rasul 20 ayat ke-35. Silakan baca. Saya punya. Coba baca Kisah Para Rasul 20 ayat ke-35. Silakan. Oke. Hah? Kamu mau baca di HP silahkan, mau baca di buku silahkan. Saya tidak tanya media apa yang kamu baca. Yang saya minta adalah kamu untuk membacakan Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Ya gini, kalau kayak gini daripada mau Wahabi kan. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Di Muslim. Kenapa Anda diam? Ngacir kan? Ngacir Ustadz. Kenapa Anda diam?
Jadi memang Tadi nggak saya mau ada. nanya itu, Yesus Ya, kapan bagaimana bikin bisa? perjanjian baru? Bagaimana bisa menjawab pertanyaan yang agak ribet kayak gitu? Ditanya di mana Injil Yesus saja katanya nggak ada. Lalu Injil Matius, Markus, Lukas, Injil siapa? Berarti karangan Injil. Injil yang ada itu karangan Matius, Markus, dan Yohanes. Injil Yesus nggak ada. Makanya saya ingin membuktikan ada Injil apa namanya itu Injil Yesus. Tetapi ketika ingin dibuktikan dengan kita meminta membacakan kisah para Rasul 20 ayat 35 yang bersangkutan mangkir. Bacakan kisah para Rasul 20 ayat 35 yang bersangkutan. Suaranya mantul. Bentar ya, Kebalik. Feedback. Suaranya mantul. suara dubbing bang. Sebentar ya, suaraku masih dubbing nggak teman-teman? Halo? Suaraku masih dubbing. Feedback, suaranya nggak jelas, sakit di kuping. Sekarang masih ada nggak? Udah nggak kak? Oh berarti tadi Ustadz Goji ya. Maaf Ustadz Goji ya, saya turunkan soalnya suaranya jadi agak ini. Ustadz Goji, Afwan, antum ini apa namanya itu feedback. Nah sekarang oke, berarti dari Ustadz Goji. Oke teman-teman Kristen silahkan. Tadi saya kepada Bang Samuel mohon maaf ya, tadi ada kata-kata Lucifer dan lain sebagainya. Cuma karena gemas aja gitu. Dia kan besar. Hai. Halo. Aduh sebentar. Kalau tahu ya maksudnya. Shalom, Ele. Salam. Besem sama Sia. Ya. Mas Lomha. Mas Ada Lomha. masuk saya. Panandar. Mas Lomha. Shalom, Elohim. Salam Pak, salah Pak, salah, mohon maaf Pak ya, mohon maaf ya. Ntar ya Pak, saya turunkan dulu. Kasih giliran saya. Rena, kamu kemana aja? Dengan saya, Panandar. Tarik. Ada aja. Orang Muslim. Orang Muslim itu hanya mengikuti. Assalamualaikum itu mengikuti daripada Ibrani. Jawab Elohim, ya. Sebentar, ini siapa ini? Anjir gue diturunin. Ya lu nggak berbobot sih Samuel, kamu ditanya juga. Ya sudah. Sekarang saya Apanya? Kok suaranya Sekarang- hilang ya si ini siapa ini? mau tanya kamu, Si Pipi. Panandar. Andanya nggak ada, mana orangnya ya? Kamu jelaskan bahwa Injil Aduh. Hai Rena. Gimana kabarnya? Baik. Iya. Hai juga. Baik. Iya, assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Nah, pakai ini dong. Baik. Pakai ini dong kayak Oh. kudung, pakai kudung. Hmm. Pakai kudung Ya. biar Ya, tambah nanti. cantik. Gimana sih? Oke. Ih, jangan pacaran dulu katanya. Lah, siapa yang Nah, ini- pacaran ya? Ini ngomong pakai kudung jangan pacaran. Enggak, ini loh ada yang komen katanya. Jangan pacaran dulu, Bang. Yalah. Ya udah, Udah nah kamu ini dulu ya. Aku nanti kamu emosi kalau ada yang hujat aku. Oke, kamu pakai jilbab dulu baru boleh gabung ya. Rena. Oke. Gitu. Ya. Tahu. Iya. Udah tuh. Kan dosa nanti. Ya, ya. Oke, semangat ya, Iya. Rena.
Ya, semangat. Ya, semangat. Yo, tetap pantau di sini ya. Ya udah. Ya aku Oke, mantau sih, terima cuma kasih. nggak ikut live bareng. Iya, jangan nanti kamu emosi juga. Oke, terima kasih Rena. Bukan emosi, malah kan lebih seru gitu ngelihatnya. Oh, kamu mau jadi moderator? Oke, diam ya. Saya cari lawan debat dulu. Siapa ini? Iya. Mana tadi tuh? Pipi. Oke, ini Pipi ya. Bentar ya. Oke, kamu diam. Lihat cara aku mensekakmat teman-teman Kristen. Dengarkan saya. Salam, Mas Lomham. Mas Lomham. Oke, Panandar. Pak, sebentar dulu ya. Saya luruskan, Pak. Saya nggak mau dituhankan. Sebentar, Pak. Saya luruskan ya. Kalau Bapak mengatakan Salam Elohim, itu berarti Bapak menganggap saya Tuhan. Yang betul adalah Salam Aleichem, bukan Salam Elohim ya. Kalau Salam Elohim berarti Bapak mengatakan Hai Tuhan, saya nggak mau dituhankan. Gak ada Tuhan selain Allah. Lo yihyeh leha anochi Adonai Elohenu, anochi Adonai, anochi Hashem Eloheha. Lo yihyeh leha. Tidak ada Tuhan bagimu kecuali Hasem, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf ya Pak, saya hanya meluruskan bagi teman-teman yang lain juga. Jangan sok-sok bahasa Ibrani, kalau nggak ngerti Ibrani nanti salah. Seperti Pak Pendeta Bom juga ketika menyapa saya, Salam Elohim Nandar, aku dipanggil Tuhan berarti. Elohim itu singularnya Eloah, ilah gitu kan. Kalau pluralnya Elohim, Tuhan, atau plural of majesty. Jadi kalau Bapak mau manggil saya evangelis boleh, jangan panggil Tuhan Pak. Cukup hanya Yesus yang kemudian diundangkan. Sebetulnya Yesus bukanlah Tuhan. Gitu Pak. Apa ada yang bisa dibantu Pak? Tapi personal ya Pak. Itu menurut Anda. Kalau diskusi jangan diskusi. Sudahlah, tidak usah menuding akidah orang lain. Kalau saya percaya, Kristen percaya Yesus adalah Tuhan. Itu urusan Anda ya. Kita sekarang mau bahas topik yang Anda tadi ngomong ya. Oke? Ya, Bapak sebentar Pak. Sebentar. Anda mengatakan Bapak sebentar Injil Pak, yang ya. mana? Oke. Apa? Ya, sebentar Pak, sebentar santai aja Pak ya. Saya salam hormat sama Bapak, sama Ibu yang di samping ini. Jadi teringat orang tua saya hormati sebagai orang yang lebih tua daripada saya. Salam hormat Pak. Mungkin Bapak hanya menyimak saja ya Pak ya. Saya takutnya saya ada sesuatu yang kemudian ungkapan-ungkapan yang tidak seharusnya, yang tidak patut sesuai dengan kearifan lokal kita. Saya haturkan terima kasih. Ya Pak ya. Kalau Bapak bertanya, saya menjawab boleh. Tapi kalau untuk berdebat, kayaknya apa ya? Saya menghormati Bapak sebagai orang yang lebih sepuh daripada saya. Oke? Terima kasih banyak Pak ya. Apa yang ingin Bapak sampaikan untuk saya? Silakan, nanti saya tampung. Silakan Pak. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Baik, saya akan memberikan pertanyaan, tapi sebelumnya saya mau luruskan. Oke. Terima kasih. Saya cuma mau meluruskan dan saya akan memberikan ini, Pak. Mungkin 1-2 pertanyaan. Saya Bapak meluruskan dengan apa yang Anda nyatakan. Oke tuh. Sudah oke suaranya Pak. Putus-putus Pak. Sudah bisa? Putus-putus. Oh, putus. Coba diulangi. Iya. Coba mungkin saya pindah tempat ya. Ya. Sekarang sudah bagus. Pindah tempat kali ya. Ya, saya nggak tahu. Oh, silakan Pak. Ya. Oke. Thank you Pak Nandar, Evangelis Nandar ya. Iya, evangelis saja. Bangga dibilang evangelis. Iya, evangelis saya pewarta. Oke, evangelis ya. Iya. Saya nggak tahu Anda dapat evangelis dari mana ya. Terserahlah ya, dari gua Jira atau dari mana saya tidak tahu ya. Saya dapat evangelis dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Saya mau luruskan. Ya, silakan. Kudus itu Muhammad menganggap Jibril adalah Roh Kudus, sementara Roh Kudus kami adalah Parakletos. Sudah jangan melebar dulu ya. Evangelis dari Roh Kudus atau dari silakan Pak. Gimana Pak?
Aduh, sinyalnya Bapak mohon diperbaiki dulu ya Pak. Mohon maaf Pak. Sinyal Bapaknya ya yang kurang bagus. Kita angkat satu-satu yang sinyalnya bagus. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ini? Alhamdulillah, Nandar. Oh, iya. Waalaikumsalam. Mau Gimana, Bang? diskusi aja Bang Nandar. Aduh, saya masa diskusi sama Muslim sih. Enggak, ini soalnya saya ada baca-baca Alkitab juga. Oh, gitu ya. Jadi gini, Iya. kalau Quran itu kan dalam dikatakan gitu, wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada kalimatan takhruju min afwahihim. Intinya dalam ayat Quran misalnya di Al-Kahfi dan ada dalam surah Maryam juga itu kan Allah mengecam perkataan bahwa Tuhan itu memiliki anak gitu ya Bang ya. Betul. Kaburat kalimatan takhruju sangat Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Bahkan dalam surah Maryam itu ayat 88 surah apa tuh ayat keberapa tuh sekitar 88 tuh seakan-akan sampai hampir saja langit pecah dan bumi terbelah ya. Ayat 90 ya. Ya, betul. Atau yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda gitu kan. Karena dikatakan Ar-Rahman itu memiliki at-takhazar Rahman walada gitu. Berarti kan kalimat Tuhan memiliki anak itu dianggap sesuatu yang keji banget ya Bang Nandar ya. Ya, betul. Tapi kenapa Allah membiarkan Rasulnya Yesus itu kok memakai istilah bapak dan anak gitu loh. Bahkan Yesus mengajarkan bapak kami gitu kan, doa bapak. Terus Yesus juga bilang ya aku anak gitu loh. Padahal kan itu sesuatu yang mungkar gitu loh. Kenapa nggak ditegur? Nabi Muhammad aja ditegur gitu kalau bersalah misalnya wasawatawalla gitu. Kalau salah Nah ini kenapa saya ini berdiskusi kira-kira pandangan mana? Pertanyaannya bagus. Pertanyaannya bagus. Oh ini Yesus nggak ditegur gitu loh. Padahal ini kan Rasulnya gitu. Betul. Gimana? Pertanyaannya tobadi meksuyan kalau dalam bahasa Ibrani ya. Meksuyan kola kabot. Luar biasa pertanyaannya ini teman-teman, bagus sekali. Saya baru mendapatkan pertanyaan seperti ini dari Abang. Luar biasa ini. Ya. Di dalam Al-Quran jelas. Iya. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-5 ya tadi itu. Kaburat kalimatan tahruju min afwahihim. Nah, jelas ayatnya ya kan? Betul. Surat Al-Kahfi itu. Kemudian Maryam 90 surat Maryam. Dan di dalam hadis juga ada. Betul. Nah, masalahnya sekarang saya mau tanya. Di Injil apa yang Yesus katakan bahwa dia ini anak? Wah, saya kurang jelas pokoknya. Masalahnya gini Bang, ini aku jawab ya. Masalahnya gini, Injil Yesus sudah nggak ada. Yang ada adalah Injil karangan Matius, Injil karangan Lukas, Injil karangan Markus, dan Injil karangan Yohanes. Makanya saya tadi bertanya, di mana letaknya Injil Yesus? Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam ini adalah Nabiullah, Rasulullah. Bahkan salah satu di antara Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi adalah yang pertama Noah atau Nuh alaihi salam. Yang kedua Abraham atau Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga Moshe dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab Musa, dalam bahasa Indonesia Musa. Yang ketiga Isa dalam bahasa Ibrani Yeshua HaMashiach. Kemudian yang kelima Ruwaimet, roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus, atau dalam bahasa Arabnya Ahmad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini 5 rasul ini adalah rasul utama yang kemudian mendapatkan ujian yang berat. Bahkan Yeshua HaMashiach Isa alaihissalam ini adalah wajihan fid dunya wal akhirah, yang terhormat. Isa terhormat, Musa terhormat, dan yang paling terhormat adalah baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Jadi masalahnya bukan di Nabi Isa, tetapi di pengarang
pengarang Injilnya. Iya, di situ. Makanya di dalam Quran surat Al-Baqarah 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lillazina yaktubunal kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Sekarang Abang katanya punya Alkitab. Iya, ada. Silahkan dibuka Yeremia 8 ayat ke-8. Silahkan, ini buktikan ya bahwa Al-Quran ini benar. Silahkan. Ada? Yeremia di dalam perjanjian lama. Nah, kalau ini kan saya di HP ini, soalnya kalau tadi HP kan ketutup. Oke, saya bukakan aja ya. Ya boleh Bang. Yeremia 8 ayat ke-8. Nah, enak, saya bagus ini pertanyaannya Bang. Sungguh bagus sekali ya. Saya bacakan di dalam perjanjian lama Yeremia Pasal 8 ayat 8 ya. Nah, betul, dicatat juga Bang ya. Yeremia di dalam bahasa Ibraninya saya bacakan dulu ya. Teman-teman nanti, wah itu terjemahan. Ini saya bacakan bahasa aslinya. Bahasa Ibrani. Bismillahirrahmanirrahim. Suaraku jelek, tetapi inilah Bismillah dalam bahasa Ibrani gitu kan. Beshem. Kalau dalam bahasa Arab Bismillahirrahmanirrahim. Mirip kan? Mirip-mirip ya. Aikah tomru hakamim anahnu wetorat Adonai itanu akhen hineh la sheker asyah et seker Sofrim. Masya Allah. Apa artinya? Bagaimanakah kamu berani bertata? Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat dari Tuhan. Sesungguhnya pena palsu menyurat sudah membuatnya jadi bohong. Nah, itu bahasa terjemahan Bang. Di dalam bahasa Ibraninya seker itu bisa juga palsu. Nah, benar Allah atas segala firman-Nya. Jadi satu-satunya kitab suci di dunia ini yang dijaga dan terjaga hanya Al-Quran. Satu-satunya yang dijamin itu hanya Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sedangkan di dalam Torah, Nabi Yeremia sendiri mengkonfirmasi dengan wahyu dari Allah, bagaimana aikah tomru hakamim anahnu wetorat Adonai wetorat Allah wetorat Hashem itanu akhen hineh la sheker rasyah et sheker sofrim. Nah, ini bahasa Ibraninya sudah saya bacakan, terjemahannya sudah Yeremia setelah Musa ya Bang ya? Yeremia itu Nabi Yeremia. Setelah Musa. Kalau Taurat Musa itu Sefer Bereshit, kitab Kejadian, Sefer Shemot, kitab Keluaran, Sefer Vaikra, kitab Imamat, Sefer Bemidbar, kitab Bilangan, Sefer Debarim, kitab Ulangan. Ada 5 kitab Musa. Jadi ada orang yang kemudian orang-orang Yahudi ini bawa ke Nabi Yeremia, ini kami punya Taurat. Kata Nabi Yeremia berdasarkan wahyu Allahnya mengatakan, aikah tomru, bagaimanakah ya tomru kalian ini hakamim anahnu wetorah Adonai, kamu tuh kok ngomong kamu punya Taurat Tuhan ya. Terus apa katanya? Hineh la seker, padahal kamu itu sudah merubah-rubahnya. Ayat Al-Quran sudah mengkonfirmasi. Iya, betul. Ayat Bible sendiri sudah mengkonfirmasi. Iya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Tadi juga ada bapak-bapak, siapa tadi namanya dengan emosi ya, Salam Elohim Nandar. Ada 2 kali kejadian yang sama Bang. Jadi saya harap kalau memang tidak pernah belajar dasar Hebrew, jangan sok-sok Ibrani, nanti salah memalukan gitu. Elohim itu Tuhan. Kalau misalnya ada yang mengatakan Salam Elohim Nandar, berarti hai Tuhan Nandar, waliyauzubillah.
Jadi yang betul adalah seperti bahasa Arab. Ya, assalamualaikum bahasa Arab. Dalam bahasa Ibraninya salam aleichem, bukan salam Elohim. Kalau salam Elohim berarti selamat Tuhan Nandar. Waduh, bahaya ini. Selamat Tuhan Yonatan, bahaya. Nah, jadi teman-teman yang Kristen kalau mau Ibrani-Ibranian ke Ibrani-Ibranian jangan salam Elohim ya, tetapi salam aleichem begitu ya. Iya Bang Nandar. Mana Bang, sudah terjawab? Iya, agak terjawab. Berarti harusnya itu doa Bapa kami itu bukan dari Yesus ya. Harusnya Yesus gak menggunakan istilah Bapa dan anak dong kalau. Jadi kalau kita melihat sejarahnya kan ketika Nabi Isa alaihissalam diutus itu kan Bani Israel di dalam penjajahan Romawi, yang Romawi ini paganisme, yang mempercayai bahwa Tuhan punya Bapa, Tuhan punya Anak. Ini kan paganisme yang dibawa oleh Romawi. Ada sinkretisme, ada kemudian perpaduan ya, dua kultur yang berbeda. Bagaimana si kultur A diterima oleh kultur penguasa pada saat itu, penguasa Romawi. Dan yang nulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan bukan Injil Yesus, tetapi itu saya dari si yang nulis. Misalnya katakan Yesus mengatakan Bapa kami yang di sorga, bisa saja bahasa yang digunakan Yesus bukan Bapa, tetapi ya Robi, gitu kan, bisa saja seperti itu. Tetapi kemudian diterjemahkan karena kenapa? Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan di dalam bahasa Yunani, sedangkan Yesus sehari-harinya berbahasa Aramaik. Nah, gitu. Sekarang kalau kita tanya bahasa asli dalam perjanjian lama apa? Ibrani. Kalau bahasa asli perjanjian baru apa? Yunani. Apakah Yesus pernah berbicara bahasa Yunani? Tidak tahu. Padahal memang nggak pernah. Nah, terjawab sudah? Iya, oke Bang. Nah, exactly. Makasih. Begitu ya. Syukron. Ya wa iyaka. Tafadholahi. Makasih. Ya. Ada lagi? Ya, sementara itu kapan-kapan lagi. Kalau ada pertanyaan lagi Bang. Siap. Syukron. Dihubungi saja. Di YouTube saya juga aktif pelayanan di YouTube, di YouTube, di TikTok. Ya. Kalau di TikTok itu sebenarnya mengisi waktu saja. Sebenarnya TikTok ini tidak begitu. Kebetulan tadi aku tuh ada pertanyaan pas banget nih lagi online. Ya. Oke, Bang Nandar. Sudiro aja mantap Mas Nandar jawabannya. Makasih, bukan saya yang mantap, yang dahsyat, yang maha kuasa itu Allah. Allah lah yang memakai pribadi saya untuk menjelaskan kepada teman-teman semua. Mohon doanya. Iya, yang hebat itu hanya Allah. Kita ini kan hanya dipakai atau hanya la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kalau dalam bahasa Sundanya teu aya daya sareng kakiatan. Nah, gitu. Siap. Oke, Bang Nandar. Oke, Bang. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teu aya daya sareng kakiatan. Terima kasih KS Official Subang, hatur nuhun. Jadi semangat nih kalau ada yang ngegip. Ayo ngegip guys. Sehat selalu Bang Nandar, terima kasih. Ayo, assalamualaikum. Tadi gimana tuh Samuel? Nggak jelas kan manusianya? Nggak jelas. Jangan kita yang Ruqyah dulu tadi. Yang bermutu-mutu lah. Sebenarnya tadi. Ini oke. Sebenarnya tadi gini loh. Jadi di ayat Quran itu. Di ayat Quran nih di surah Al-Baqarah nih, sebenarnya itu jelas banget tuh ketika Nabi Ibrahim tuh mengatakan kepada turunan itu, dia jadi kayak gini. Nih sebentar, punya ayat gini. Nih. Itu. Samuel ngapain nih ngikut? Samuel nge-add tuh. Samuel mau follow TikTok aneh. Ya udah, debat aja di situ. Coba ya, jadi follower. Ya. Salam. Jadi gini nih, kalau dia ada gini bunyi. Salam.
Iya, iya. Ini Bang Goji ada tamu nih dari Papua ya. Dari Papua apa dari Timur? Dari Papua. Oh, kita orang bisa. Iya, Mas. Papua, NKRI harga mati. Iya, Mas. Ya. Ini tadi sempat saya lihat perdebatan di sini. Sebenarnya saya juga sempat emosi, tapi saya berpikir secara Orang logika. bisa. Bang, Bukan. Ini Mas jangan potong dulu, Mas. Bang, Ini saya terus bicara, Mas. dulu Bang, kenalan dulu dong. Oh iya, Mas. Torang bisa. Saya ada bicara loh, Mas. Jadi gini, Mas. Saran saya, kalau Mas mau koreksi soal kita, mendingan nggak usah, karena Mas juga bukan siapa-siapa gitu. Jadi mendingan Mas itu cari dana di mana, terus bantu orang-orang yang lagi butuh, yang mungkin orang-orang yang susah, terus yang cacat, yang tidak punya orang tua, itu lebih berakhlak, artinya lebih bagus gitu daripada, karena kalau kayak begini itu nanti membangkitkan seperti perpecahan, kayak kita ini kan NKRI satu ya. Iya, NKRI harga mati. Tapi OPM gimana tuh Bang? OPM gimana Bang? Jadi saran saya, mending kayak gini ya nggak usah, bagus dibikin live-nya. Jadi dia Untuk orang-orang yang lagi susah kayak gitu kan ada manfaatnya. Karena begini, di Muslim sendiri kan masih banyak orang-orang juga yang mungkin belum rajin sholat waktu dan segala macam. Itu perlu yang di ini. Kalau Anda mengoreksi orang lain, Anda belum bisa. Itu masalahnya, karena Siap. Ini cuma masukan ya. Saya tidak apa namanya, ini tidak memprotes atau tidak apa. Ini cuma masukan gitu. Jangan sampai nanti apa ya, nanti kayak terlihatnya kita ini seperti Indonesia nggak bersatu gitu, hanya Bersatu Bang. salah ini ya, agama ya. Justru yang nggak bersatu itu di Papua, OPM yang kemudian merongrong NKRI harga mati, banyak perawat TNI Polri yang kemudian ditembaki. Itu yang nggak NKRI. Kalau saya, dengarkan saya Pak. Ini Mas, itu bukan saya. Abang. Oh Mas nggak mengerti ini Mas. Jangan Abang mendukung OPM berarti. Abang mendukung OPM ya. Tuh kan, ketawa kan? Ini Mas. Sekarang bilang NKRI harga mati, OPM harus mati. Nah kan, nggak berani kan? Iya. Kalau saya NKRI harga mati, Bang. Dengarkan saya Bang ya. Tapi kan konteksnya berbeda kan Mas. Oke. Iya kan? Dengarkan Konteksnya saya dulu. berbeda kan? Iya, Berarti makanya Anda tadi. stres kan? Wah, Makanya begitu. Abang tadi sudah Baru berbicara, ini saja. sudah menyampaikan Langsung bahasnya jauh, nggak bisa Mas. saya. Nggak Mas. Saya bahasnya tadi satu. Nggak bisa Mas. Suruh NKRI harga mati gak mau, di mana OPM apa? Iya. Jadi harus ngatur ya. Kita ini aja nih. OPM, saya kadang kesel itu ada yang kalau berita itu tentara kita, polisi kita itu, kadang gemes saya. Ngomong NKRI harga mati aja nggak mau, soal nasehatin saya. Kalau saya cinta NKRI harga mati, gitu kan, saya bisa berjuang untuk NKRI. Nah kalau masalah harus nyumbang ini, harus nyumbang sana, emang kamu tahu kalau aku nyumbang atau tidak? Kan nggak bilang ya teman-teman aku habis nyumbang ini gitu ya. Kan nggak mungkin laporan. Gimana sih? Nah jadi begini. Gimana sih itu? Iya, jadi kita itu di sini untuk Ketemu yang unik juga ya di sini. Iya, gini Bang, mungkin teman-teman tahu di TV One ada penghujat Islam, namanya Paul Jang. Ada lagi Muhammad Kacek. Saya hadir di sini untuk memberikan pencerahan atas subhatan fitnahan dari Muhammad Kacek, dari Paul Jang, dari Yusuf Pandubulu. Kita berdiskusi santai, kita tidak mendiskreditkan, tidak mendiskreditkan keyakinan tertentu, kitab tertentu, tidak. Ini ranahnya ranah ilmiah, ranah diskusi. Iya, nanti agar orang Kristen tahu, oh Islam semacam ini. Terus orang Islam juga tahu, oh ternyata Kristen seperti ini. Ini ranah diskusi.
bukan ranah saling hujat. Apakah ada kata-kata saya menghujat Yesus? Mana mungkin kami umat Islam menghujat Yesus, sementara Yesus adalah nabi kami. Tidak mungkin kami menghujat Injil. Orang Injil adalah kitab suci kami. Bagaimana kami menghujat Taurat? Taurat kitab kami juga. Itu saudara. Ya nggak Bang Goji? Ya, betul nih. Nah, jadi kalau sekarang diskusinya yang Islam-Islam aja nih. Kalau ada yang mau gabung di lintas agama, saya sebagai penyimak aja. Karena ngeliat modelan Samuel tuh gemes juga. Aduh, iya. Apa nih? Tadi sini apa ya? Nih, Bang Nandar, beri tanggapan dong. Agama Halo, Islam Bang yang Nandar. dipelintir ayat Quran, para oknum Iya. mengaku mantan mu'alaf. Nah, sebentar. Halo. Enggak, kamu masih muter-muter ya, Bang Goji. Yang di atas masih muter-muter ya.